Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kelompok kami mengenai karya tulis ilmiah atau KTI yang berjudul Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi dalam Pertanian Modern sekaligus memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Diki Zakaria SPD MT. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Ilham Masruri dan teman saya. Nama saya Rudika Nugraha. Nama saya Ilma Hafizatul Qalbi. Dan saya Faisal Farid. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan langsung masuk ke dalam topik pembahasannya. Langkah yang pertama, di sini kami akan menjelaskan latar belakang mengenai karya tulis ilmiah yang kami buat. Di bagian latar belakang ini, sebagai negara dengan julukan negeri agraria yang mengandalkan sektor pertanian sebagai penghasilan utama untuk menopang perekonomian nasional, hampir mayoritas penduduk Indonesia berprofesi sebagai seorang petani. Di Jerman, istilah industri 4.0 resmi lahir, lebih tepatnya saat Hannover Fair diadakan tahun 2011. Di situ penerapan teknologi pada bidang pertanian ini seringkali disebut sebagai smart farming. Semakin berkembangnya teknologi yang ada saat ini, maka semakin banyak pula teknologi yang diterapkan pada sektor pertanian demi meningkatkan kualitas, efektivitas, maupun sebagai bentuk efisiensi waktu dan tenaga yang diperlukan pada sektor pertanian. Nah, perkembangan revolusi industri 4.0 ini telah membawa dampak yang besar pada sektor pertanian, terutama melalui penerapan teknologi canggih yang semakin memudahkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Sebagai negara yang agraris, Indonesia sangat bergantung pada sektor pertanian dalam menopang perekonomian nasional, sehingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi hal yang penting. Salah satu konsep utama dalam pertanian modern adalah smart farming, yang memanfaatkan sistem jaringan Internet of Things atau IoT untuk melakukan pemantauan dan pengendalian otomatis dalam berbagai aspek pertanian. Dengan adanya inovasi dalam teknologi pertanian seperti penggunaan sensor, kecerdasan buatan atau AI, dan sistem berbasis cloud, para petani dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam. Penerapan smart farming tidak hanya dilakukan di negara maju, tapi juga semakin diterapkan di negara yang berkembang termasuk Indonesia. Revolusi industri 4.0 memungkinkan sektor pertanian bertransformasi menuju sistem yang lebih modern, efektif, dan berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di pasar global yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perkembangan teknologi pertanian dalam satu dekade terakhir, khususnya dalam rentang waktu 2015 sampai 2025 ini. Kajian ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi telah mengubah cara bertani, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberikan manfaat bagi para petani dalam menghadapi tantangan industri pertanian di masa depan nanti. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita akan masuk ke dalam topik permasalahan. Nah, di bagian permasalahan ini ada beberapa permasalahan yang kami temui. Untuk permasalahan yang pertama itu ada perkembangan teknologi pertanian di tahun 2015 sampai 2025. Masalah yang kedua ada bagaimana dampak revolusi industri 4.0 terhadap sektor pertanian di Indonesia. Dan masalah yang ketiga, apa saja manfaat dan tantangan penerapan teknologi seperti smart farming dan Internet of Things atau IoT dalam pertanian. Nah, untuk masalah yang pertama, perkembangan teknologi pertanian dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Di sini kami mendapatkan akar masalahnya. Yang pertama, adopsi yang lambat. Meski teknologi seperti IoT dan drone sudah ada sejak tahun 2015, penerapannya di Indonesia masih sangat terbatas pada proyek percontohan. Dan contohnya itu ada Agri Drone Sprayer, baru masif digunakan setelah tahun 2020. Dan yang masalah yang kedua, kesenjangan teknologi. Petani kecil kesulitan mengakses teknologi karena mahal. Contohnya itu harga drone pertanian yang bisa mencapai 50-100 juta per unitnya. Dan untuk kami juga mendapatkan data sebagai pendukung. Yang pertama itu ada di tabel 2.1 yang menunjukkan kapasitas drone terbatas, hanya 1,2 HA per jam, sehingga tidak efisien untuk lahan yang sangat luas.
Untuk yang kedua, studi kasus di Sopeng yang mengungkap butuh waktu 2 tahun untuk adopsi penuh teknologi smart farming ini. Dan untuk implikasinya sendiri ada produktivitas yang tidak merata. Hanya petani yang bermodal besar saja yang bisa memanfaatkan teknologi ini. Dan untuk di permasalahan yang kedua yaitu dampak revolusi industri 4.0 di sektor pertanian Indonesia. Di sini ada beberapa akar masalahnya, yaitu yang pertama, infrastruktur yang tidak merata. Jadi hanya 60% wilayah pedesaan belum memiliki jaringan Internet of Things yang memadai untuk IoT. Dan yang kedua, ketergantungan impor teknologi. Sensor dan drone masih diimpor sehingga biaya operasionalnya masih cukup tinggi. Contohnya sensor DHT-22 yang diimpor langsung dari Eropa. Untuk data pendukungnya di sini kami ada tabel 2.3 yang dimana drone Phantom 4 Pro V2.0 butuh frekuensi 2,4 atau 5,8 GHz yang tidak tersedia di daerah-daerah terpencil. Dan yang kedua ada Agriculture War Room atau AWR, hanya bisa diakses di wilayah dengan jaringan yang stabil. Untuk implikasinya sendiri, ada transformasi digital hanya terjadi di wilayah maju, memperlebar kesenjangan ekonomi. Dan di permasalahan yang ketiga yaitu manfaat dan tantangan smart farming dan IoT. Di sini efisiensi tenaga kerja. Yang pertama yaitu drone sprayer menggantikan 5 pekerja manual dengan risiko kesehatan yang lebih rendah atau paparan pestisida. Yang kedua, presisi yang tinggi. Sensor tanah mengurangi overuse pupuk hingga 20%. Data dari pengukuran pH otomatis dengan manual. Untuk tantangannya itu, yang pertama ada biaya yang tinggi. Modul GSM untuk irigasi otomatis butuh biaya 2-5 juta per unitnya. Dan yang kedua, edukasi yang terbatas. Petani tradisional kesulitan menggunakan aplikasi EduFarm, butuh pelatihan yang intensif untuk menggunakan teknologi tersebut. Dan yang ketiga, ada keandalan teknologi. Sensor DHT-22 memiliki delay sekitar 15 detik dan beresiko gagal deteksi perubahan cuaca yang ekstrim. Dan untuk konflik kepentingannya, pemerintah ingin skala besar. Jadi petani kecil butuh solusi murah, contoh IoT sederhana berbasis Arduino. Jadi memang masih banyak sekali permasalahan yang dihadapi untuk mengimplementasikan teknologi smart farming di Indonesia pada saat ini. Tetapi untuk kedepannya hal ini pasti bisa diterapkan di Indonesia. Jadi kesimpulan dari permasalahan yang kami temukan yaitu yang pertama, teknologi itu sebenarnya ada, tetapi tidak terjangkau atau mahal harganya. Dan kedua, itu infrastruktur yang masih belum menyebar luas, khususnya di daerah-daerah terpencil, masih menjadi penghalang sampai saat ini. Dan yang ketiga, yaitu masyarakat khususnya para petani membutuhkan pendekatan secara holistik. Jadi tidak hanya teknologi, mereka juga membutuhkan kebijakan subsidi dan edukasi bagi para petani nantinya untuk menggunakan teknologi yang telah diberikan dengan baik dan benar. Nah, untuk langkah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilma. Silakan. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu menganalisis perkembangan teknologi pertanian dalam kurun waktu 2015 sampai tahun 2025. Yang kedua, menilai dampak revolusi industri 4.0 terhadap sektor pertanian di Indonesia. Yang terakhir, mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapan teknologi smart farming dan IoT dalam sektor pertanian. Nah, manfaat dari penelitian ini yang pertama ada memberikan pemahaman tentang dampak revolusi industri 4.0 terhadap kemajuan sektor pertanian. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam sektor pertanian. Yang terakhir, memberikan wawasan bagi petani dan pemangku kebijakan untuk mengadopsi teknologi baru demi kemajuan pertanian. Berikutnya masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai pemanfaatan smart farming. Nah, dalam pemanfaatan smart farming ini yang pertama ada teknologi blockchain untuk pertanian on-farm modern. Blockchain merupakan teknologi yang meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data pasar. Selain itu, teknologi blockchain memungkinkan transaksi secara real-time dengan sistem pembayaran yang lebih cepat. Yang kedua ada agri drone sprayer.
Paparan pestisida dapat menyebabkan berbagai dampak negatif bagi kesehatan, seperti mual, muntah, nyeri ulu hati, iritasi mata, ruam kulit, dan lain-lain. Drone pertanian menjadi solusi inovatif yang memungkinkan penggunaan pupuk cair, pestisida, dan sistem irigasi menjadi lebih efisien, serta sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Salah satu jenis drone yang digunakan adalah drone sprayer yang berfungsi menyemprotkan pestisida untuk pengendalian hama. Drone pertanian dapat beroperasi secara otomatis dengan membentuk pola tertentu melalui perangkat Android dan sistem navigasi GPS. Lalu yang ketiga, ada pemanfaatan drone dalam pemetaan lahan dan wilayah. Drone digunakan dalam berbagai proyek pemetaan, termasuk pemetaan lahan perkebunan, sawah, perhitungan jumlah pohon kelapa sawit, pemetaan area proyek, serta pemetaan pemukiman atau wilayah perkotaan. Salah satu keunggulan utama drone dalam pemetaan adalah kemampuannya untuk menghasilkan citra terbaru dari suatu area dengan tingkat akurasi yang tinggi. Selain itu, penggunaan drone lebih hemat biaya dibanding dengan citra satelit beresolusi tinggi, terutama untuk pemetaan area yang relatif kecil. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi pembudidayaan tanaman dan peran teknologi pertanian cerdas. Pembudidayaan tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti iklim, kondisi tanah, ketersediaan air, dan kesehatan tanaman. Saat ini, berbagai sensor dalam teknologi pertanian cerdas telah dikembangkan untuk membantu pemantauan kondisi lingkungan pertanian. Berikut adalah sensor-sensor yang dapat digunakan dalam pertanian. Yang pertama, soil dan weather sensor, yaitu sensor tanah dan cuaca. Perangkat ini berfungsi sebagai alat bantu petani dalam memantau, mencatat, dan menganalisis kondisi tanaman. Yang kedua, alat soil weather sensor RETX. Perangkat ini mampu mendeteksi dan mengukur berbagai parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap pertanian seperti suhu, kelembaban tanah, tingkat keasaman, dan lain-lain. Berikutnya ada sensor DHT22. Sensor ini berfungsi untuk memantau kondisi udara di sekitar lahan pertanian. Lalu ada sensor network. Perangkat ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan hama berbahaya dalam jumlah berlebihan. Untuk pemanfaatan smart farming yang berikutnya, yaitu ada agriculture war room sebagai teknologi pengawasan pertanian. Agriculture war room atau AWR merupakan teknologi canggih yang dikembangkan oleh Badan Penelitian Pengembangan Pertanian. Sistem ini berperan dalam mengawasi dan mengendalikan serangan hama serta memantau distribusi bibit unggul dan benih. Salah satu proyek pertama yang diterapkan melalui AWR adalah Rencana Strategis Pembangunan Pertanian yang mencakup pengelolaan pertanian dari tingkat nasional hingga subwilayah. Oke, pembahasan berikutnya yaitu mengenai inovasi smart farming di Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng merupakan wilayah yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah teknologi smart farming yang memanfaatkan berbagai perangkat dan sensor canggih untuk mengumpulkan data kondisi lahan pertanian secara real time. Nah, dalam inovasi smart farming di Kabupaten Sopeng ini ada yang namanya keuntungan relatif atau relative advantage. Penerapan pertanian cerdas menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan metode pertanian konvensional. Salah satu manfaat utamanya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi seperti sensor tanah pintar, sistem irigasi otomatis, dan robot pertanian memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanaman secara lebih akurat, mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, serta mengurangi kerugian akibat hama dan penyakit tanaman. Keuntungan relatif yang dimaksud merujuk pada berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat dari penerapan smart farming. Inovasi ini dianggap sebagai teknologi baru yang diterima dengan baik karena menawarkan kelebihan dan manfaat lebih besar dibandingkan inovasi sebelumnya.
Oleh karena itu, indikator keunggulan relatif dapat digunakan secara efektif dalam mengevaluasi manfaat teknis smart farming seperti peningkatan produktivitas tanaman. Pembahasan berikutnya yaitu mendeteksi kesuburan tanah di lahan perkebunan. Dalam sistem pemantauan ini, alat pendeteksi kesuburan tanah menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai pusat kendali untuk mengelola data. Informasi yang dikumpulkan dari sensor pH dan sensor kelembaban tanah akan dikirimkan ke Arduino Uno, kemudian diteruskan melalui modul ESP8266 untuk disimpan dalam database yang dapat diakses oleh pengguna melalui website. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan buzzer yang akan berbunyi sebagai indikator bahwa kedua sensor telah berfungsi dengan baik. Semua data yang diterima oleh petani akan ditampilkan secara real-time. Pembahasan Internet of Things pada irigasi. Sistem ini dirancang untuk memantau dan mengontrol aktivitas saluran irigasi, termasuk pengukuran debit air, suhu udara, ketinggian air, deteksi hujan, serta mekanisme otomatis untuk membuka dan menutup pintu bendungan. Diharapkan dengan adanya teknologi ini, pasokan air dari saluran irigasi dapat dikelola secara lebih optimal sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Selanjutnya ada pengatur kelembapan dan suhu. Sistem pemantauan rumah budidaya jamur tiram putih ini menggunakan mikrokontroler Node MCU dan Arduino Uno sebagai pusat pengelolaan data. Data yang tersimpan dapat ditampilkan melalui website sehingga pengguna dapat mengakses informasi kondisi budidaya jamur tiram secara real time. Dan selanjutnya ada pemanfaatan aplikasi pertanian. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pertanian, petani milenial perlu memanfaatkan teknologi digital seperti smartphone dan aplikasi khusus pertanian. Meskipun pengawasan tanaman sudah dilakukan secara rutin, sistem pencatatan yang kurang baik sering menjadi kendala dalam penelusuran dan penyelesaian masalah yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pengembangan aplikasi pertanian menjadi solusi yang sangat dibutuhkan untuk membantu petani bekerja lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan di lapangan. Lanjut atau Ariel? Lanjut. Lanjut. Kesimpulan dari apa ya? Kesimpulan dari penelitian ini, dengan berbagai inovasi ini, pertanian di era revolusi industri 4.0 semakin berkembang menuju arah yang lebih digital, efisien, dan berkelanjutan. Namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal adopsi teknologi oleh petani skala kecil, keterbatasan infrastruktur, serta perlunya dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri menjadi kunci dalam mendorong penerapan teknologi pertanian yang lebih luas di masa depan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait formatting dalam karya tulis ilmiah kami. Yang pertama, kita mengatur dulu marginnya menjadi custom margin dengan top 4 cm, left 4 cm, lalu bottom 3 cm, dan right 3 cm. Lalu kemudian kita mengatur untuk headingnya agar nantinya dapat bisa masuk ke dalam daftar isi secara otomatis. Cara mengaturnya yaitu dengan klik kanan di bagian heading ini, kemudian dimodify, lalu disesuaikan dengan kebutuhan format dari karya tulis ilmiahnya. Itu juga berlaku kepada subbab-subbab yang lain. Untuk heading 1 ini digunakan untuk judul dari bab tersebut. Kemudian heading 2 digunakan sebagai subbab pertama, heading 3 sebagai subbab kedua, dan begitupun seterusnya. Lalu untuk spacing, di sini
kami menggunakan 1,5. Dan untuk tulisannya kita menggunakan Justify agar rata kanan kiri. Untuk font menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Begitupun dengan untuk judul di cover menggunakan ukuran 14 kemudian di bold. Lalu untuk grafik di sini kami menggunakan fitur yang ada di Word. Untuk grafik di sini bisa masuk ke menu Insert, kemudian ke bagian chart, lalu memilih kolom mana atau grafik mana yang akan digunakan. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Di sini kita dapat memasukkan data yang akan ditampilkan dalam grafik nantinya. Untuk penomoran di sini setiap subbabnya diberi nomor sesuai dengan format seperti ini. Penomorannya dapat dilakukan dengan manual ataupun dengan di bagian ini. Nah, untuk posisinya setiap subbab posisinya sama rata sehingga tidak ada yang menjorok ke kanan. Untuk subbab kedua angkanya ditambahkan 1 di depan angka belakang atau angka subbab pertama. Contohnya adalah seperti ini. Di sini adalah subbab pertamanya 2.1, kemudian di subbab kedua dia ditambahkan angka 1 di depannya menjadi 2.1.1. Kemudian untuk di subbab kedua yang selanjutnya ditambahkan menjadi 2.1.2. Dan begitupun seterusnya. Oke. Selanjutnya untuk halaman, untuk memudahkan kita menyalakan fitur ini untuk bisa melihat paragraf atau section break di dalam halaman kita. Di halaman cover ini, pada bagian bawah diberikan section break, next page. Caranya dengan masuk ke menu layout, kemudian ke menu breaks, dan pilih yang section break, next page. Kemudian di daftar tabel juga diberikan section break, agar dia tidak melanjutkan halaman Romawi seperti ini di bagian bab 1. Kemudian untuk penomoran halaman di bagian daftar isi, di sini kita matikan different first page, kemudian diaktifkan link to previous. Lalu di bagian page number kita pilih yang bottom page yang di bagian tengah. Lalu penomorannya dimulai dengan angka Romawi 1. Begitupun dengan daftar gambar sampai daftar tabel. Lalu untuk yang di bab pertama, different first page-nya kita aktifkan dan link to previous-nya kita aktifkan juga. Dan di page number kita pilih bottom of page dan yang di bagian tengah. Penomorannya dimulai dari angka nomor 1, angka Latin. Lalu di bagian bab ini halamannya dimulai dari tengah. Dan di halaman selanjutnya halamannya ada di bagian pojok kanan atas. Caranya adalah kita menonaktifkan link to previous, kemudian di page number kita pilih yang bagian top of page yang kanan pojok atas. Begitupun seterusnya. Dan setiap babnya juga diberikan section break, next page, agar nantinya tidak berada di bagian pojok kanan atas selalu untuk halamannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan citasi menggunakan Mendeley. Sebelumnya, harus dipersiapkan terlebih dahulu jurnal yang akan dijadikan referensi. Setelah menemukan jurnalnya, kemudian membuka Mendeley, lalu pilih menu Add di sini. Kemudian pilih jurnal yang akan dijadikan referensi. Nanti menunya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk menampilkan
penulis di bagian Word-nya atau di bagian halamannya, kita bisa menuliskan terlebih dahulu apa yang akan kita tulis di bagian halaman tersebut. Jika sudah selesai, di bagian terakhir tulisannya, kita taruh kursor di bagian akhirnya, kemudian kita masuk ke menu reference, lalu pilih menu insert citation, dan go to Mendeley. Kemudian pilih jurnal yang dijadikan referensi tadi. Contohnya seperti ini. Lalu pilih menu Cite, dan nantinya akan muncul nama penulisnya di bagian akhir kalimat. Lalu untuk menampilkan jurnal-jurnal yang dijadikan referensi pada daftar pustaka, kita bisa langsung saja memilih style yang digunakan. Di sini kami menggunakan American Psychological Association 7 Edition. Lalu setelah itu kita bisa pilih menu Insert Bibliography. Dan nantinya akan muncul langsung seperti ini, jurnal-jurnal yang kita jadikan referensi. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung presentasi pada kali ini, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang, teruntuk para penonton, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penulisan, perkataan, maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.